Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah Jalla yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat, rahmat, dan anugerahnya kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan selawat dan salam semoga dikirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang budiman, Allah selalu menyayangi dan mengasihi kita, terutama orang-orang yang beriman. Dia selalu menghimbau kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Di dalam surat Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam beragama Islam. Para pendengar yang budiman, Allah menyeru kita, mengajak kita untuk selalu beriman kepadanya, untuk selalu bertakwa kepadanya, agar kita mendapat petunjuk ke jalan yang diridhoinya. Dari ayat tadi dapat kita ambil suatu pelajaran. Allah menyeru kita sebagai hamba yang beriman untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya sekedar takut. Pada dasarnya takwa itu adalah segala sikap, perilaku, dan akhlak kita selalu dalam koridor kebaikan. Selalu ingin berbuat yang baik, selalu ingin patuh kepadanya, selalu ingin taat kepadanya, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Itulah hakikat dari sebenar-benar takwa. Takwa bukan hanya sekedar melakukan sholat atau mengerjakan rukun Islam semata. Sungguhnya aspek dari sebenar-benar takwa adalah keislaman kita secara menyeluruh, dengan menyadari bahwa Allah Maha menatap, Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Jadi insya Allah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala sikap, perilaku, dan akhlaknya dalam kontrol diri untuk selalu berbuat kebaikan dengan mengharapkan ridho Allah. Dan lanjut dari ayat tadi, janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam beragama Islam. Teman, berapa banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya Islam karena keturunan atau karena KTP-nya Islam. Bahkan melaksanakan sholat pun mereka enggan. Padahal kita manusia, jin dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Salah satunya cara kita mengabdi kepada Allah adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Alangkah ruginya kita menyatakan diri kita seorang Islam, tapi kita tidak melaksanakan sholat sampai akhir hayat. Teman, jadi Allah mengingatkan kita untuk jangan sekali-kali kita mati, melainkan dalam beragama Islam, dengan artian kita melakukan perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan segala suruhan Allah, menghentikan larangan Allah sampai akhir hayat kita. Itulah Allah yang selalu menyayangi, mencintai, dan mengasihi kita, selalu mengingat kita agar kita menghadap kepadanya. Bila saatnya tiba, kita punya amal ibadah, kita tidak malu di hadapannya. Temanku, kemudian di ayat 103 surah Al-Imran mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Lanjut ayatnya. Dan di waktu kamu berada di tepi jurang neraka, Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Masya Allah, subhanallah. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah wanti-wanti memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dalam Al-Quran agar kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jangan sampai kita lepas dari agama Allah, yaitu agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, agama Islam, dan pengakuan kita hanya Allah yang satu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dulu sebelum Islam datang, kaum jahiliyah merajalela yang menyembah berhala. Dengan datangnya Rasulullah SAW, kita dibimbing, dituntun untuk mengenal ajaran Islam yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Inilah cara Allah menyelamatkan kita dengan mengutus Rasulullah SAW sebagai utusannya, sebagai teladan bagi kita agar kita melaksanakan
ajaran-ajaran Allah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, baik dalam ibadah, dalam bermuamalah, dan dalam berbuat hubungan sosial antara sesama. Kita telah dituntun dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah apabila kita berada di jalan Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah diwahyukan Allah melalui Nabi Muhammad dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah kita akan selamat. Kita akan mendapat petunjuk sehingga kita dituntun ke jalan yang diridhai Allah. Ayat-ayat ini jelas diterangkan Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendurhaka kepada Allah dengan tidak mematuhi perintah-perintahnya, dengan melakukan dosa-dosa dan melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 104 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang menang. Para sahabat tercinta, Allah memperingatkan kepada kita untuk kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, agar kita mencapai kemenangan. Inilah janji Allah. Mari kita buka hati kita. Hidup ini hanyalah sementara. Kehidupan tidak abadi. Hanya akhirat yang kekal. Selagi kita bernapas, gunakanlah kesempatan yang telah diberikan untuk selalu berbagi, selalu mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah orang-orang yang kita cintai dari perbuatan yang mungkar. Mudah-mudahan apabila kita termasuk golongan orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kita akan mencapai kemenangan, akan berkumpul bersama-sama di surganya Allah nanti. Amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.